Selamat datang, di depan saya ada Realme 16 Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan hard reset pada perangkat ini melalui mode pemulihan. Jadi, untuk memulai saya ingin menyebutkan beberapa hal berbeda yang mungkin penting bagi Anda. Yang pertama, Anda bisa melakukan jenis reset ini untuk menghilangkan lag pada layar. Jika Anda memiliki pola kunci yang tidak Anda ketahui, dan saya memang sudah mengatur pola hanya untuk alasan ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua saat melakukan reset seperti ini untuk mengatasi layar seperti itu, Anda tidak tahu jika Anda memiliki akun Google yang masuk di sini. Saya rasa seharusnya terlihat baik di sini atau di bawah opsi Google. Di mana sih letaknya? Di bawah Google. Saat melakukan reset ini yang akan terjadi adalah perangkat Anda akan terkunci FRP. Dan ini berarti ketika proses reset selesai dan Anda menjalani proses pengaturan, pada satu titik selama pengaturan, Anda akan dipaksa untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi. Lalu Anda akan dihadapkan pada proses verifikasi. Jadi Anda harus memasukkan kredensial akun Google yang sebelumnya masuk di sini atau kunci layar yang sebelumnya telah diatur. Dan jika Anda tidak bisa memberikan salah satu dari itu, Anda tidak akan bisa menyelesaikan proses pengaturan. Oleh karena itu, Anda seperti hanya memiliki sebuah batu bata alih-alih ponsel. Nah, meskipun begitu, terkadang Anda mungkin melihat misalnya toko GSM yang menjual perangkat bekas dan Anda tahu biasanya Anda bisa melihat ponsel bekas di etalase mereka. Terkadang mereka menawarkan layanan untuk menghapus perlindungan semacam ini. Jadi jika Anda benar-benar kehabisan pilihan, Anda selalu bisa mencoba ke sana dengan biaya kecil. Biasanya mereka seharusnya bisa menghapusnya. Dulu saya pernah merekam cara-cara untuk melewati ini di rumah secara gratis, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi karena Android terus memperbaiki celah-celah tersebut. Semua kerentanan yang sebelumnya saya tunjukkan, yang dulu bisa Anda lakukan sendiri di rumah secara gratis. Jadi itu salah satu halnya. Dan hal terakhir, semua data Anda akan terhapus saat mereset perangkat Anda. Sekarang misalnya jika Anda tidak bisa membukanya karena tidak tahu kunci layar, itu benar-benar membuat Anda tidak punya banyak pilihan. Karena tanpa membuka kunci perangkat, Anda tidak bisa menghubungkannya ke komputer karena perangkat tidak akan muncul. Jadi Anda benar-benar tidak punya pilihan untuk mencadangkan data tanpa mengetahui kunci tersebut. Jadi, sepertinya sudah kehabisan pilihan. Jika terbuka, saya sarankan segera cadangkan data Anda. Dan saya akan dengan cepat membahas beberapa cara berbeda yang bisa Anda lakukan. Mungkin, apa pilihan terbaiknya? Atau menurut saya apa pilihan terbaiknya? Saya akan menjelaskannya. Jika tidak ingin mencadangkan perangkat atau memang tidak bisa, silakan lanjut ke bagian berikutnya. Saya akan menjelaskan beberapa caranya dalam 5 menit. Mari kita mulai. Di bagian pengaturan lalu sistem dan pembaruan, Anda akan menemukan cadangkan dan setel ulang di sini, lalu cadangkan dan migrasi. Nah, ini akan menjadi cara terbaik untuk melakukannya. Anda juga dapat melakukan pencadangan serupa melalui Google. Tapi Google akan jauh lebih buruk. Dan juga, meskipun demikian, jika Anda mengatur ulang perangkat ini dan Anda menyinkronkan semuanya ke cloud, kemungkinan beberapa hal yang mungkin tidak dapat Anda cadangkan karena perangkat Anda terkunci mungkin sudah dicadangkan. Seperti foto jika ukurannya kurang dari 15 GB. Semuanya kemungkinan besar akan dicadangkan ke cloud dengan asumsi kebanyakan orang hanya setuju tanpa berpikir panjang untuk melakukan ini. Kontak dan hal-hal lain biasanya juga dicadangkan, termasuk pesan dan sebagainya. Jadi umumnya banyak informasi Anda yang mungkin lebih penting sudah dicadangkan. Namun hal-hal lain misalnya mungkin tidak dapat dicadangkan oleh Google. Jadi jika Anda memiliki aplikasi pihak ketiga yang tidak Anda unduh dari Play Store, aplikasi-aplikasi tersebut sama sekali diabaikan oleh pencadangan Google. Pendekatan Google bukanlah urusan kami, jadi tangani ini sendiri. Dan jika aplikasi yang bahkan berasal dari Play Store dihapus dari Play Store karena alasan apapun, Anda tidak akan mendapatkannya kembali. Sistem tersebut seharusnya melakukan pencadangan aplikasi-aplikasi tersebut tanpa benar-benar melakukan pencadangan sebenarnya. Ini ringkasan cadangan untuk unduh ulang aplikasi dari Play Store nanti. Begitulah fungsinya. Jadi pilihan ini jauh lebih baik, tapi ini membatasi Anda untuk memulihkannya. Saya rasa hanya ke salah satu dari 4 perangkat. Vivo, OnePlus, Realme, dan Oppo. Keempatnya merupakan bagian dari satu induk perusahaan besar, jadi aplikasi clone phone dan cadangan lokal mereka pada dasarnya bisa saling digunakan di antara keempat merek ini. Jadi Anda bisa menggunakan itu, dan dalam kasus ini, cara ini akan menjadi metode terbaik untuk membuat cadangan atau melakukan migrasi.
Sekarang tergantung pada apa yang ingin Anda lakukan dan opsi apa yang Anda miliki. Mungkin Anda bisa melakukan migrasi jika Anda punya ponsel cadangan, ponsel lama, atau Anda juga bisa bermigrasi ke ponsel baru. Jika Anda beralih ke perangkat baru, dan itulah alasan Anda melakukan reset. Jadi dalam kasus ini, Anda cukup mengambil ponsel baru itu. Selama itu, salah satu dari 4 perusahaan yang saya sebutkan tadi, Anda bisa menggunakan aplikasi clone phone yang ada di sini dan juga terpasang di perangkat lainnya, seperti yang bisa Anda temukan di folder tools di sini. Jadi Anda bisa melakukan ini. Sekarang jika Anda memiliki perangkat merek lain dan ingin berpindah ke sana, misalnya Samsung atau Xiaomi, Anda perlu mengunduh versi aplikasi yang setara yang dimiliki oleh merek lain tersebut. Biasanya nama aplikasinya berbeda-beda, misalnya Samsung menggunakan aplikasi Smart Switch, Xiaomi menggunakan Mi Mover, dan perangkat lain punya nama sendiri untuk aplikasi seperti ini. Namun pada dasarnya semuanya melakukan hal yang sama, dan saya sarankan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dan Anda bisa melakukan ini tentunya untuk berpindah ke perangkat baru atau membuat cadangan dari perangkat ini ke ponsel cadangan yang mungkin Anda miliki, misalnya ponsel lama. Perlu diingat Anda harus menggunakan aplikasi yang sesuai dengan perangkat tersebut. Meskipun mungkin itu perangkat lama, untuk keperluan migrasi, prosesnya tetap menganggap perangkat lain tersebut sebagai perangkat baru. Dan jika misalnya itu Samsung, Anda tidak akan bisa menggunakan aplikasi clone phone. Anda harus menggunakan aplikasi Samsung One dan mengunduhnya di sini. Jadi, itu salah satu caranya. Dan cara lainnya yang tadi Anda lihat di pengaturan adalah cadangan lokal. Ini pada dasarnya membuat cadangan dari semua data. Ke perangkat lalu Anda bisa memindahkannya ke penyimpanan eksternal atau kemanapun Anda mau. Tapi sekali lagi, saya rasa ini membatasi Anda pada salah satu dari 4 merek di sini, jadi Anda tidak bisa menggunakannya untuk memulihkan ke perangkat seperti Samsung. Nah, setelah semua itu dijelaskan, kita bisa lanjut. Jadi nanti saya akan mengunci perangkat dan melanjutkan dari layar kunci seolah-olah saya tidak tahu pola saya. Jadi pertama-tama kita akan menekan tombol power dan volume atas yang akan memunculkan opsi boot. Dan di sini kita hanya akan menggeser ke bawah untuk mematikan ponsel kita. Setelah ponsel mati, dia kemudian harus menekan tombol daya dan tombol volume bawah secara bersamaan. Lalu lepaskan tombol daya. Saat logo Realme muncul, sebentar lagi kita akan dibawa ke halaman pemilihan bahasa. Baiklah, saya akan meningkatkan exposure pada kamera agar Anda dapat melihat semua opsinya. Nah, begitulah. Sekarang dengan kecerahan yang lebih tinggi, Anda bisa melihat kita punya opsi lain. Saya jelas ingin menggunakan bahasa Inggris untuk ini, jadi itu yang akan saya pilih dari sini. Pilih tipe format data sesuai dengan yang ditampilkan di sini. Ini hanya konfirmasi, seperti kode verifikasi, yang perlu Anda masukkan untuk melanjutkan proses reset. Ini dilakukan agar Anda tidak secara tidak sengaja mereset perangkat hanya karena salah menekan opsi tersebut. Jadi untuk saya saat ini kodenya adalah 9247. Tapi jika saya kembali dan mengetuknya lagi, Anda bisa lihat kodenya sekarang sudah berubah. Jadi sekarang kodenya 11 atau 1. Setelah Anda mengetiknya dengan benar, akan muncul pop-up di sini. Format data. Semua data pengguna akan direset. Saya akan klik format. Nah, setelah consent akan muncul pop-up bahwa data telah diformat. Kita akan klik OK dan perangkat akan secara otomatis reboot dan melanjutkan proses reset di latar belakang. Karena proses reset masih berjalan, perangkat akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menyala kembali. Jadi jangan khawatir, ini benar-benar normal. Sekarang, setelah selesai, kita akan disajikan dengan layar pengaturan, jadi saya akan kembali setelah layar itu muncul di perangkat saya.
Seperti yang terlihat, prosesnya sudah selesai, dan Anda bisa mengatur perangkat sesuka hati. Jadi, jika ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan terima kasih.